Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Ini kita jumpa di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Tapi tetap saja kita update dan sebenarnya seperti kita biasa janji kalau di akhir pekan begini kita ngomongnya meskipun serius tapi kita politainment. Tapi ada beberapa hal kelihatannya ada yang cukup serius ya Bung Rocky. Kalau mau politainment ini saya baca berita ini dari Sorong Papua nih, berita yang tertinggal nih. Tapi saya menariknya itu karena media memberikan judulnya ini waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Sorong Papua Barat ya, disebutkan saya tadinya tertarik apa ini, ada hal mistis di pembangunan jalur tengkorak di kota Sorong. Saya baca-baca rupanya yang dimaksud mistis itu ini jalan memang terkenal sebagai jalur tengkorak karena jalannya hancur dan banyak korban di situ. Tapi dilaporkan berkali-kali ke pemerintah daerah, ke dinas PU setempat, nggak di follow up. Tiba-tiba saja begitu menjelang kunjungan Presiden Jokowi hanya dalam waktu berapa jam jalan itu langsung mulus. Makanya disebut sebagai ada peristiwa mistis pembangunannya. Seperti Bandung Bondowoso atau Loro Jonggrang gitu media menyebutnya. Ya ini sulap menyulap headline sebetulnya supaya dapat headline, dan ya kita tahu soal semacam itu tuh. Nah sebetulnya ya nggak ada soal juga, Presiden lewat di situ jalan yang tadinya rusak itu langsung diperbaiki. Tapi orang akan ingat ada otak yang rusak selama 7 tahun nggak pernah diperbaiki itu masalahnya. Nah, sekarang orang gampang dong kalau tahu jalannya rusak dan ingin diperbaiki, undang saja Presiden Jokowi, dijamin terjadi seperti Bandung Bondowoso atau juga Tangkuban Perahu ya, peristiwa Tangkuban Perahu itu juga ya. Iya, minta tolong dedemit apa-apa. Oke lah itu. Ini memang itu ya semua orang akhirnya ya paham bahwa itu polanya ada di mana-mana. Hanya untuk pamer 2 jam dikerahkan segala kemampuan mistik untuk menghasilkan pencitraan. Tapi tetap orang ingat, ya jangan sekedar jalan yang dibetulin, otaknya juga dibetulin gitu. Ini culture dari para aparatur sipil negara kita. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang serius karena sejak kemarin ini heboh. Anda tentu masih ingat ya, Brigjen TNI Junior Tumilaar. Ya. Ini Inspektur Kodam Merdeka, Kodam 13 Merdeka di Manado. Ini yang kemarin viral menulis surat kepada Kapolri. Akhirnya ternyata sudah dicopot dari jabatannya, ditempatkan sebagai staf khusus dan kelihatannya bakal masuk ke peradilan militer karena dianggap melakukan pelanggaran, yakni pasal 126 KUH pidana militer dan pasal 103 ayat 1 KUH pidana militer. Hukumannya berat Bung Rocky. Ini sampai ancaman hukumannya sampai 5 tahun loh ini. Serius banget nih kalau saya lihat. Oke, kita paham itu dan itu akan jadi dilema pada pada POM ABRI itu untuk memutuskan kasus ini. Karena bagaimanapun Pak Tumilaar ini dia jenius. Nah, ini yang jenius beneran nih. Tapi jangan pakai POM ABRI lagi dong. POM TNI AD sekarang. Udah bukan ABRI masanya. POM TNI tentu punya standar disiplin ketentaraan dan ada hukum di situ. Itu kita hormati. Tapi kita juga mesti menghormati kejeniusan Pak Tumilaar untuk membela rakyat. Orang jenius itu membela rakyat, bukan memuji-muji kepala negara, tapi membela kepentingan rakyat yang betul-betul ada dalam situasi tidak ada yang mau bela. Jadi Pak Tumilaar ini memang dia mengambil jalan yang dari awal saya kira dia tahu. Kalau dia ambil kritik itu, kan dia mengkritik sebetulnya. Itu artinya dia tahu akibatnya, dia paham dia akan dipanggil untuk diadili itu. Tapi bagi dia, tentara itu dari awal ada tentara rakyat yang hatinya ada pada rakyat gitu. Memang kita kemudian masuk di dalam era reformasi dan kita memprofesionalkan tentara itu, yaitu tentara tidak berpolitik. Tapi Pak Tumilaar dia berpolitik atas nama Undang-Undang Dasar, yaitu negara harus melindungi segenap tumpah darah. Dia hanya menerjemahkan Undang-Undang Dasar tuh. Dan itu justru yang harus kita beri pujian. Kejeniusan itu yang harusnya kita beri pujian. Bahwa ada kontroversi, oke. Sebagian merasa ya Pak Tumilaar itu melanggar garis api.
menyeberang ke soal-soal yang berbahaya secara politik. Lo dari awal TNI itu didesain memang untuk melindungi rakyat. Nah, keadaan ini yang nanti jadi bahan, biarkan ini jadi bahan analisis ilmu pengetahuan itu. Di LIPI akan dibicarakan, di FISIP UI akan dibicarakan. Jadi konsekuensinya memang jauh bahwa tentara Indonesia adalah tentara yang berpihak pada rakyat. Dan itu adalah naluri seorang prajurit adalah melindungi rakyat. Apalagi melindungi orang yang digusur oleh kepentingan kapital, modal. Itu sinyal yang justru harus kita tumbuhkan. Apalagi sistem doktrin kita kan pertahanan apa istilahnya itu? Hankam rata. Hankam rata. Sistem pertahanan rakyat semesta. Ya. Nah itu, saya dengar bahwa Pak Tumilar mengatakan, oh ini justru satu paket dengan ideologi pertahanan kita. Pak Prabowo juga bilang begitu, bahwa tentu kita nggak mampu untuk mempertahankan Republik ini kalau bertanding secara kekuatan militer teknologi itu. Tetapi karena ada ideologi hankam rata ini, maka dibekalilah rakyat itu dengan kemampuan untuk mempertahankan tanah air itu. Jadi junior, walaupun dia junior namanya, tapi sangat senior cara dia berpikir. Jadi kita kasih salam hormat kejeniusan Pak Tumilar sambil menghormati juga hukum yang ada di dalam kemiliteran. Jadi biarkan itu jadi diskursus publik. Dan saya kira seperti dikatakan Pak Junior juga, dia tahu konsekuensinya. Dan kalau orang udah tahu konsekuensinya itu, saya kira kita mesti hormati, kita respect terhadap dia. Apapun nanti risikonya, saya kira meskipun belum diputuskan bersalah, sekarang Junior Tumilar di mata rakyat dia menjadi pemenang. Ya, itu yang lebih penting sebetulnya. Apakah dia diakui sebagai jenius oleh rakyat atau sekedar jenius oleh beberapa pengamat gitu kan? Kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi poin kita selalu ingin agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam doktrin keadilan sosial tuh. Itu yang seringkali terlewat karena kita berupaya untuk cari-cari alasan melihat apa sih standar dari sukses. Apakah Pak Tumilar ingin mengatakan bahwa pemerintah ini negara sukses bila berhasil membangun kawasan properti itu? Kan bukan itu kan. Pak Tumilar berpikir sukses kalau berhasil melindungi petani kecil tuh yang sedang digusur tuh. Ya, dari tadi Anda menyinggung jenius. Ini saya jadi teringat. Kemarin ada orang yang memuji Pak Jokowi sebagai seorang jenius, ini profesor dari Singapura. Dan saya agak terkejut ketika membaca status dari Febri Diansah yang mantan juru bicara KPK, tapi sekarang jadi juru bicara KPK jalanan, yang menyebut bahwa ternyata profesor dari Singapura ini adalah seorang, apa ya disebutnya situ, sebagai pengajar atau apa di Golkar Institute. Ya itu akhirnya orang cari-cari keterangan kan. Kan kemarin saya dibully seolah-olah saya merendahkan si profesor. Tapi dari awal saya mengerti genealogi dari ucapan beliau sebagai profesor. Kan nggak mungkin dia memberi kritik pada Presiden Jokowi atau memberi ulasan yang objektif, sementara dia adalah desainer dari Golkar Institute. Itu ajaib tuh. Cuma nih cebong-cebong ini kan nggak ngerti soal-soal di belakang itu kan, yang akhirnya kita mesti pelan-pelan terangkan. Kayak itu saya sebut bahwa si profesor ini dia pinjol juga, pinjaman online dipinjolkan oleh Golkar Institute. Golkar adalah pendukung utama Presiden Jokowi itu. Jadi nggak mungkin profesor di Golkar Institute yang namanya Kishore ini, yang memang diimpor dari Singapura untuk dijadikan ikon di Golkar Institute, memberi kritik pada presiden. Otaknya cebong juga nggak nyampe karena terlalu dangkal cara berpikirnya. Nggak bisa lihat bahwa di dunia ini bahkan ijazah itu bisa dibeli di supermarket, bisa dibuatkan sesuka-sukanya. Jadi sekali lagi supaya fair, saya kemarin mengatakan bahwa kita mesti menganggap keterangan Profesor Kishore ini itu adalah keterangan politis karena dia sedang mengasuh sebuah institut politik. Bagaimanapun namanya itu Golkar Institute, itu adalah lembaga politik Golkar untuk menghasilkan kader itu. Menghasilkan kader bagus aja. Saya tahu teman-teman saya di belakang Golkar Institute itu yang mendesain kurikulum. Saya udah dengar cerita itu kira-kira setahun lalu lah.
Cuman ya nggak mungkin kita buka. Tapi oke, bagus, Febri Diansah juga mengerti keadaan itu. Jadi biarlah si dungu-dungu cebong ini terus ngomel-ngomel dan dia nggak paham bahwa di belakang itu ada satu desain politik. Disitulah Kishore itu ditempatkan. Karena itu saya sebut ya beliau adalah buzzer juga dari grammar politik Indonesia. He is a buzzer. Ya, ya. Nah, yang menarik kalau itu saya menggunakan istilah karena buzzer ini kan kalau kita menyebut buzzer itu sementara ini adalah buzzer domestik ya. Karena ini dengan politik dalam negeri. Nah, ada teman kita juga penulis yang sangat produktif, Bung Rizal Fadila mengulas statement Anda itu, dia menyebut bahwa ini buzzer yang bermutasi ke negeri tetangga, begitu sebutnya. Ya, dalam sistem yang super sosial media ini ada buzzer lokal, ada buzzer regional. Nah, ini profesor ini jenis buzzer regional lah, gitu. Kira-kira. Ya, jelas harganya lebih tinggi dari buzzer lokal. Jadi sebetulnya buzzer lokal ini mestinya mereka marah karena bagian yang mestinya mereka dapat itu pindah ke buzzer regional kan. Kan amplop buzzer regional lebih tebal dari amplop buzzer gorong-gorong ini nih, yang nongkrong di beberapa media corok. Ya. Nah, atau kita juga bisa menafsirkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak percaya lagi dan melihat bahwa buzzer lokal itu, buzzer domestik itu sudah tidak efektif lagi. Gitu. Betul, dari segi itu kita bisa katakan yang jenius itu Presiden Jokowi karena menganggap buzzer lokal itu bodoh semua tuh, nggak bisa menghasilkan tingkat elektabilitas. Pak Jokowi kan drop terus. Jadi lebih baik sewa buzzer regional. Ini belum buzzer global ya, ini masih buzzer regional. Dan buzzer global juga lagi nunggu di pantai barat Amerika, ada buzzer di pantai barat Amerika juga yang siap-siap untuk jadi pemuji-muji kekuasaan. Semua ini ada soal transaksi bisnis biasa aja tuh, dan kita tahu ini hal yang ada di seluruh dunia tuh. Presiden di Afrika, pernah ada satu presiden di Afrika tuh penasihatnya campaigner dari Amerika lalu digaji besar. Hal yang sama itu. Karena ini kan cuma soal cara untuk menaikkan elektabilitas. Padahal suatu waktu nanti di dalam sistem politik kita akan berlaku bahwa intelektualitas mendahului elektabilitas. Nah, di situ diuji apa benar Presiden Jokowi jenius, apa benar calon presiden berikut jenius. Kan begitu sebetulnya, apa benar calon gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat juga jenius. Biarkan sebuah institut publik menguji intelektualitas mereka mendahului elektabilitas. Karena elektabilitas kan bisa dimainkan di lembaga survei. Kalau intelektualitas nggak bisa, itu langsung terlihat mana yang dungu, mana yang punya otak itu di dalam debat-debat politik di TV, di FNN atau di mana aja. Itu dipamerkan dan langsung bisa dinilai ini jenius atau dungu. Ya. Nah, ini yang saya kira nggak apa-apa lah, kita mesti jelaskan, Bung Rocky. Dua hal yang berbeda antara reputasi secara intelektual dengan kemudian moralitasnya gitu ya. Karena justru problem kita, banyak sekali kita percaya banyak orang yang punya sebenarnya kader, bukan intelektual saya kira ini, lebih pada akademis ya, lebih pasnya gitu ya mungkin dibandingkan intelektual. Dia punya gelar-gelar akademis yang sangat berderet yang kita tidak peragukan, tetapi ya problem kita adalah soal moralitasnya, dan itu kita lihat banyak sekali terjadi sekarang ini di dunia kampus kita, di dunia perguruan tinggi kita. Iya, saya ngajar intellectual history, sejarah intelektual, dan saya tahu dari abad 13 itu permainan penyewaan intelektual itu ada di seluruh dunia. Jadi ya kalau mau kita bongkar itu panjang betul sejarah yang disebut the betrayal of the intellectual itu. Julian Benda menulis soal-soal semacam itu. Pengkhianatan kaum intelektual karena sogokan politik, karena ambisi untuk dapat kekuasaan. Itu ada dalam sejarah dunia. Jadi kalau dianggap itu gelar profesornya berjejer, oh iya, itu dari zaman Italia abad 13 itu sewa menyewa intelektual itu disewa oleh gereja, disewa oleh raja, itu kaum intelektual bisa disewa. Itu yang menghasilkan poin bahwa tidak semua mereka yang datang dari tradisi kampus itu betul-betul bersih secara moral. Dulu kita juga mengenal yang disebut dengan pujangga kerajaan gitu ya. Nah, itu persis ada itu. Nah, ini juga pujangga kerajaan, cuma diimpor dari Singapura.
Oke. Dan saya kira kalau kita ngomongin Singapura, saya kira warga Singapura tidak berhak untuk bicara soal demokrasi ya. Karena bagaimanapun juga di Singapura tidak ada pemerintahan demokrasi. Betul, semua warga Singapura dikontrol, dimanapun berada mesti lapor, lagi ngapain. Ya ada di belahan dunia lain, ada sistem pelaporan itu. Jadi hal-hal begini, jadi makropolitik itu yang menentukan kita menguji satu pikiran itu di dalam setting makropolitik. Nah kalau yang beginian itu pasti Tiabo nggak mampu karena setting mereka itu adalah makro gorong-gorong gitu, dan makronya itu udah segede gorong-gorong doang, nggak bisa berpikir perspektif, nggak bisa melihat sejarah intelektual dunia, itu nggak mampu. Tapi kita maafin itu karena mereka lagi bertumbuh tuh, dan bertumbuhnya memang saya pelan dan terbatas. Mudah-mudahan mereka bermutasi menjadi yang lebih baik gitu. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Ya. Salam akal sehat. Salam buat Pak Junior Tumilar. Yes.